Ini terjadi padaku dulu sekali, tapi aku masih ingat hari itu sejelas siang hari. Ceritanya agak panjang, tapi aku akan coba sederhanakan sebisa mungkin. Ketika saya masih kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun, keluarga saya pindah ke Hongaria dari Inggris karena tuntutan pekerjaan ayah saya. Pada awal 1990-an, ketika pembubaran Uni Soviet mengubah Republik Sosialis menjadi demokrasi liberal, perusahaan-perusahaan besar akhirnya dapat memasuki negara ini dan membangun pijakan di negeri yang penuh peluang ini. Ayah saya berasal dari salah satu perusahaan tersebut. Kami membeli rumah besar seperti rumah besar di Budapest. Rumah itu besar dengan 4 kamar dan halaman depan dan belakang yang luas. Saya diberitahu bahwa rumah itu jauh lebih murah dibandingkan ukurannya yang besar. Orang tua kami mengira semua barangnya begitu murah karena negara itu berada di bawah kekuasaan komunis. Beberapa bulan berlalu, dan aku serta saudara-saudaraku mulai beradaptasi dengan baik. Senang rasanya memiliki halaman belakang yang luas, dan sekolah pun menyenangkan. Kami dikirim ke salah satu sekolah internasional Amerika yang baru didirikan, yang memiliki dukungan Kristen. Ngomong-ngomong, saya tidak terlalu tertarik pada agama dan menganggap ajaran Alkitab paling membosankan. Tapi setidaknya hamburger dan pizzanya murah. Minggu-minggu berlalu dan kami kini benar-benar merasa betah di rumah baru kami. Namun, kemudian segalanya menjadi aneh dengan sangat cepat. Aku berbagi kamar di lantai atas dengan adikku, dan kami selalu mengobrol sendiri sampai tertidur setiap malam. Namun, suatu malam kami berdua sangat lelah setelah bermain-main di halaman belakang. Jadi, kami langsung tertidur pulas malam itu. Aku terbangun di tengah malam mencari segelas air. Saat terbangun, aku melirik ke arah tempat tidur adikku yang ada di seberang kamar. Lalu aku melihatnya. Di kamar gelap, di tempat tidurnya, adikku sedang duduk. Aku tak bisa melihatnya dengan jelas, hanya bayangannya yang samar. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia kembali berbaring. Tapi itu bukan berbaring biasa. Ia langsung membanting diri ke tempat tidur seperti orang frustrasi. Aneh, pikirku, tapi tak terlalu memikirkannya. Kebutuhanku akan segelas air lebih penting. Tapi tepat sebelum aku bangun dari tempat tidur, aku melihatnya duduk lagi. Dia tiba-tiba melompat. Aneh sekali, dan aku membeku. Lalu dia membanting dirinya kembali ke tempat tidur, lalu melompat lagi dan lagi, membanting dirinya lagi ke tempat tidurnya lagi dan lagi. Tempat tidur bergetar, berderit setiap kali ia membantingnya ke tempat tidur. Aku tak bisa bergerak, tak bisa bernapas. Aku hanya berbaring diam di tempat tidurku, memandangi bayangan adikku, lalu duduk dan berbaring lagi. Entah sudah berapa lama, rasanya seperti berjam-jam, tapi ia berhenti. Dia duduk di sana, sangat tenang, bayangan gelapnya kini tampak semakin gelap dan hitam. Lalu perlahan-lahan dia menoleh ke arah tempat tidurku. Maka aku pejamkan mata sekuat tenaga, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Waktu berlalu, dan aku harus punya kekuatan untuk membuka mata. Aku menatap ke arah tempat tidur adikku dan mendapati wajahnya yang gelap dan hitam pekat menghadapku. Kepanikan mulai melanda, jantungku berdebar kencang dan aku ingin berteriak, tetapi mulutku membeku karena takut. Keringat dingin mengucur deras dan keheningan memenuhi ruangan. Rasa takut itu begitu kuat dan aku tak tahan. Aku harus melakukan sesuatu karena aku pikir aku akan mati lemas kalau begini terus. Entah dari mana aku mendapatkan kekuatan untuk melakukannya, tetapi aku bergegas keluar dari tempat tidur dan berlari ke arahnya. Aku menghampiri adikku begitu cepat, tetapi sedetik kemudian aku melihat adikku terbaring di tempat tidurnya, tertidur lelap. Bayangan gelapnya lenyap bagai kabut. Aku dengan panik membangunkannya. Adikku terbangun karena tangisan dan goncanganku, kebingungan, dan masih setengah tertidur. Aku menceritakan apa yang kulihat dan bahwa kami sebaiknya segera pergi ke kamar orang tua. Tapi adikku menertawakannya dan bilang itu tidak lucu dan dia tidak percaya cerita supernatural. Aku terpaksa kembali tidur karena aku tidak mau membiarkan apapun terjadi pada adikku. Malam itu aku tak bisa tidur dan terus mengawasi adikku sepanjang malam. Syukurlah tidak terjadi apa-apa sepanjang malam itu. Tapi aku tak bisa menghilangkan firasat buruk bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah malam itu, semuanya terasa janggal. Rumah yang nyaman untuk kami tinggali terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuatku merinding, dan tak lama kemudian aku mendesak orang tuaku untuk pindah. Tentu saja mereka hanya mengabaikannya dan bilang aku terlalu banyak menonton film fiksi ilmiah dan horor, dan mereka mulai membuatku jengkel. Hari-hari berlalu dan aku mulai melupakan perasaan mencekam di rumah itu. Hidup terasa kembali normal dan aku hampir melupakan kejadian itu.
Namun, semua itu masih jauh dari selesai. Aku terbangun suatu pagi karena teriakan ibuku yang baru saja keluar dari kamarnya pagi itu. Dia menatapku, aku tergantung terbalik di sisi tangga lantai 2 seperti kelelawar. Begitu aku tersadar, kakiku tak berdaya dan aku pasti sudah jatuh telungkup kalau saja ayahku tidak bergegas keluar mendengar jeritan ibuku. Ayahku mencengkeram kakiku tepat saat kakiku mulai tak berdaya. Saya didiagnosis menderita somnambulisme atau berjalan sambil tidur. Dokter mengatakan hal itu umum terjadi pada anak-anak dan mengaitkannya dengan insomnia dan mimpi buruk. Orang tua saya melarang saya menonton film horor atau konten apapun yang dapat memicu mimpi buruk saya. Namun setelah hari itu, saya terus berjalan sambil tidur dan setiap kali terbangun, saya selalu tergantung terbalik pada sesuatu. Orang tua saya sangat religius dan khawatir tentang hal itu. Pembicaraan tentang pengusiran setan dan kerasukan setan pun langsung muncul, dan saya ingat seorang pendeta mengunjungi kami tak lama kemudian. Pendeta pertama kali mengunjungi kamar kami. Ia berada di sana selama kurang lebih 1 jam dan memperingatkan kami untuk tidak masuk sampai ia merasa aman. Ketika ia keluar, wajahnya tampak gelisah. Ia mulai melihat sekeliling dan menggumamkan sesuatu, mungkin bahasa Latin, saya tidak yakin. Lalu akhirnya dia turun lagi. Lalu dia berhenti dan mendongak. Dia berdiri menatap langit-langit dengan ekspresi wajah yang membuatku merinding. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang terasa supranatural. Langit-langitnya tepat di bawah kamar kami. Dia kemudian memindahkan orang tuaku dan berbicara dengan mereka sebentar. Wajah orang tuaku memucat dan kami semua pindah dan menyewa kamar hotel hari itu. Keesokan harinya, orang tua saya menyewa tukang bangunan untuk merobohkan langit-langit di bawah kamar tidur kami. Mereka menemukan pintu jebakan kecil di langit-langit, dan ketika mereka membukanya, mereka menemukan sekantong kecil tulang hewan kecil, mungkin ayam atau semacamnya. Di dalam kompartemen kecil itu juga terdapat boneka kecil yang terbuat dari tulang yang sama dengan yang ada di dalam kantong itu. Tergantung terbalik dengan seutas benang kecil. Tak perlu dikatakan lagi, orang tua saya menjual rumah itu dan kami langsung pindah. Kami tinggal di Hongaria selama 1 tahun lagi dan setelah itu kembali ke Inggris. Keyakinan dan iman orang tua saya meningkat 3 kali lipat setelah itu. Sedangkan saya telah menjauh dari agama Kristen. Saya bukan ateis dan saya masih percaya pada Tuhan dan semua itu. Tetapi entah mengapa gereja membuat saya gelisah. Saya berhenti pergi ke gereja ketika masuk kuliah dan tidak pernah ke gereja lagi sejak itu. Tetapi insiden di Hungaria itu telah menghentikan saya untuk tidak percaya sama sekali. Sesuatu yang supernatural berjalan di antara kita di dataran keberadaan ini, saya yakin akan hal itu. Perjumpaan saya baru-baru ini juga telah membuat saya percaya pada hal-hal supernatural, tetapi itu untuk cerita lain.